Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian, Islam di Indonesia berkarakteristik berbeda dengan Islam di Mesir, Arab Saudi, dan lain sebagainya. Hal ini terkait dengan sejarah masuknya Islam ke Indonesia dengan garis lintasan sejarahnya sendiri. Untuk menjadikan seorang muslim, seseorang hanya perlu mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Di samping itu, Islam disebabkan oleh para dai berkat kegigihan dan semangat para juru dakwah melalui berbagai saluran. Islamisasi di Indonesia berperan penting terhadap keberhasilan dakwah di Indonesia. Bersama saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang masuknya Islam di Indonesia. Sebelum itu, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sinta Jaya Pratiwi dari kelas 9 absen 31. Selanjutnya ada masuknya agama Islam di Indonesia. Kapan Islam masuk ke Indonesia? Siapakah yang membawa Islam ke Indonesia? Daerah mana di antara pulau-pulau di Nusantara yang merupakan daerah pertama kalinya masuknya Islam? Pertanyaan-pertanyaan tersebut selalu memunculkan beragam pendapat dan jawaban dari para sejarawan. Oleh karena itu, ada beberapa teori tentang masuknya agama Islam di Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat, India pada abad ke-13 Mekah. Yang kedua ada teori Mekah. Menurutnya Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Jadi berdasarkan berita Cina, dinasti Tang ditemukan pemukiman saudagar Arab di wilayah pantai barat samudra. Dari sini disimpulkan Islam dibawa oleh saudagar yang berasal dari Arab. Selanjutnya ada yang ketiga, ada teori Persia, menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Persia dan bermazhab Syiah. Yang keempat, ada teori Cina. Menurutnya Sultan Demak merupakan keturunan Cina. Lebih dari itu, menurutnya Wali Songo juga keturunan dari Cina. Pendapat ini didasarkan pada kronik Kelenteng Sampokong. Yang kelima ada teori maritim, menyatakan bahwa proses pengenalan ajaran Islam berlangsung selama kurun waktu abad ke-1 sampai ke-5. Fase berikutnya adalah pengembangan Islam terjadi mulai abad ke-6 sampai ke pelosok Indonesia. Selanjutnya ada tokoh penyebar agama Islam di Indonesia. Yang pertama ada Sultan Malik Al-Soleh 1267 sampai 1990, di mana Sultan Malik Al-Soleh tokoh yang menyebarkan agama Islam di Nusantara dan juga Asia Tenggara, disebabkan oleh kuatnya Samudra Pasai di bawah kepemimpinan Sultan Malik Al-Soleh. Di dalam catatan Marco Polo, Sultan Malik Al-Soleh itu adalah raja yang kaya dan juga kuat pengaruhnya. Selanjutnya ada Sultan Ahmad 1326 sampai 1348 Masehi. Sultan Samudra Pasai ketiga bergelar Malik Al-Tahir II. Menurut Ibnu Battuta, Sultan Ahmad bekerja keras menyebarkan ajaran Islam di berbagai wilayah sekitar Samudra Pasai. Yang ketiga ada Sultan Riyad Shah 1538 sampai 1571. Beliau adalah Kesultanan Aceh ketiga, terkenal sebagai peletak dasar-dasar kekayaan Sultan Aceh.
hubungan baik dengan Kesultanan Turki Utsmani dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya menjadikan pemerintahannya semakin kuat. Ia berperan Islam di wilayah Aceh. Beliau mendatangkan ulama-ulama dari Persia dan India. Setelah terbentuknya kader-kader dakwah, selanjutnya dikirim ke daerah pedalaman Sumatera, bahkan sampai ke Minangkabau dan Indrapura. Yang keempat ada Wali Songo. Wali Songo merupakan 9 wali atau pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa. Di antaranya yang pertama Raden Malik Ibrahim, yang kedua Raden Rama, yang ketiga Sunan Bonang, yang keempat Sunan Giri, yang kelima Sunan Derajat, yang keenam Sunan Kalijaga, yang ketujuh Sunan Kudus, yang kedelapan Sunan Muria, dan yang kesembilan Sunan Gunung Jati. Mereka menyebarkan agama Islam melalui berbagai saluran, di antaranya seperti kebudayaan, seni, pendidikan, perdagangan, pernikahan, dan politik. Yang kelima ada Sultan Alauddin yang memiliki nama asli Imangarangi Daeng Manrapia. Beliau dinobatkan sebagai Raja Goa pada umur 7 tahun. Beliau termasuk tokoh yang berjaya besar dalam penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Beliau merupakan raja pertama yang masuk Islam bersama Raja Talo. Oleh karenanya rakyat Gorontalo memeluk agama Islam. Yang keenam ada Datuk Tunggang Parangan yang merupakan seorang ulama Minangkabau yang berdakwah di Kutai Kartanegara. Berkat dakwah beliau, Kerajaan Kutai Negara berubah nama menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara. Pada masa ini Islam berkembang pesat dan undang-undang negara berlandasan pada ajaran Islam. Yang ketujuh ada Sultan Zainal Abidin yang memerintah Kesultanan Ternate pada kurun waktu 1486 hingga 1580 Masehi. Beliau menjadikan Islam sebagai landasan resmi bernegara hingga akhirnya Kerajaan Ternate berubah nama menjadi Kesultanan Ternate. Salah satu peran penting penyebaran Islam yaitu mendirikan pesantren yang pengajarnya didatangkan langsung dari Pulau Jawa. Kalian tahu gak sih, dahulu sebelum Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia itu memiliki aliran kepercayaan apa dan agama apa? Nah, dahulu itu masyarakat Indonesia memiliki aliran animisme dan dinamisme. Animisme adalah kepercayaan terhadap makhluk halus atau roh, dan dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda di sekitar manusia yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Dan agama yang dianutnya adalah Hindu, penganut sastra-sastra agama Hindu dan Buddha dimulai sejak abad ke-6 hingga sekarang. Selain itu, kita juga harus tahu bagaimana cara penyebaran Islam di Indonesia melewati jalur apa saja. Yang pertama ada jalur perdagangan. Sudah dimulai sejak abad ke-7, yaitu dengan datangnya para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan India. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan agama Islam. Cara itu adalah cara paling efektif. Yang kedua ada jalur pernikahan. Sebagian pedagang Islam tersebut ada yang menikah dengan wanita pribumi. Hubungan ini diteruskan pada pernikahan campur. Misalnya Raja Brahmawijaya V dengan Putri Jumpa yang beragama Islam hingga melahirkan Raden Fatah, raja pertama di Demak. Yang ketiga ada jalur pendidikan. Para ulama, guru agama, dan kiai memiliki peranan penting dan dibangunnya pesantren untuk mempermudah penyebaran dan pemahaman agama Islam. Nah, yang keempat ini ada jalur politik. Pengaruh seorang raja memiliki peran penting bagi perkembangan Islamisasi di Indonesia. Rakyat memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap rajanya.
Apabila rajanya Islam, maka diikuti oleh rakyatnya. Kepentingan politik perluasan wilayah diikuti dengan penyebaran agama Islam. Yang kelima, ada jalur kesenian. Diadakannya penggelaran seni gamelan di Jogja, Solo, Cirebon, dan lain sebagainya. Gamelan digunakan untuk mengumpulkan masyarakat yang diikuti dengan kegiatan dakwah. Digunakannya media wayang sebagai media dakwah. Dalam cerita perwayangan diselipkan ajaran-ajaran Islam di dalamnya. Nilai-nilai keteladanan dari para tokoh penyebar agama Islam di Indonesia bisa kita ambil, yaitu hidup sederhana, gigih dalam berjuang, menguasai ilmu agama Islam secara luas dan mendalam, sabar, menghargai perbedaan, dan berdakwah secara damai. Nah, dari video tadi kita belajar mengenai sejarah masuknya Islam di Indonesia yang didasari dengan teori masuknya ajaran Islam, cara dakwah yang dilakukan oleh para tokoh ulama, tokoh-tokoh yang memiliki peran penting, serta kondisi Nusantara sebelum Islam masuk. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.